Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas adalah pembelajaran 5 ya, tematiknya. Silakan dibuka halaman 44. Pembelajaran kemarin kita sudah mengetahui proses terbentuknya Sumpah Pemuda ya. Nih, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Peristiwa ini memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Apakah makna penting peristiwa Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia? Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan suatu kongres seperti ditunjuknya pada gambar di samping ini ada ya, di situ tuh Sumpah Pemuda. Ini suasana dalam Sumpah Pemuda. Nah, di sini Sumpah Pemuda adalah salah satu bentuk tonggak sejarah yang penting bagi Indonesia. Seperti kita ketahui ada 3 butir penting Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. 3 hal ini merupakan faktor penting bagi negara kita. Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas di bawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu. Kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup Indonesia. Tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia sehingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda. Mereka kemudian menjadikannya sebagai dasar untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda, para tokoh pergerakan seia sekata untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia di dalam berbagai kesempatan guna menggantikan penggunaan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa daerah. Jadi dalam bahasa-bahasa itu bahasa daerah dipakai di daerahnya sendiri, tetapi untuk berkumpulnya para pemuda mereka menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak lahir begitu saja. Banyak hal yang melandasi para pemuda bertekad untuk bersatu. Mereka berpikir tidak akan bisa membuat Indonesia merdeka jika berjuang pada kelompok masing-masing. Kegagalan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia membuat para pemuda sadar bahwa rasa nasionalisme harus dipadukan ya. Dan diadakanlah Kongres Sumpah Pemuda 1 dan 2. Mereka itu menjadi satu, menjadi Pemuda Indonesia. Nah, kita akan beralih ke halaman 46. Kamu tahu kan siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Nah, iya betul. Pencipta lagu Indonesia Raya adalah Wage Rudolf Supratman. Di sini ada, silahkan dibaca halaman 46-nya ya di situ. Baiklah, setelah membaca halaman 46, kita beralih ke halaman 48. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu kan telah mempelajari macam-macam benda ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas beserta ciri-cirinya. Di sini ada benda cair, benda padat, dan gas dapat mengalami perubahan wujud. Beberapa peristiwa perubahan wujud benda adalah sebagai berikut. Ada perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut dengan mencair atau melebur. Yang kedua, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Yang ketiga, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Yang keempat, perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembun. Yang kelima, perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Yang keenam, perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut menghablur. Di sini ada contoh-contohnya ya. Nih,
mencair, prosesnya bagaimana, membeku, menguap. Nah, di situ silahkan kalian dibaca ya, halaman 49 sampai halaman 50-nya. Baiklah, untuk tugas hari ini silahkan dikerjakan halaman 51-nya. Yang bagian A, mencair itu apa, membeku apa ya. Yang bagian B, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Dituliskan nama-nama perubahan wujud bendanya ya, silahkan. Mungkin pembelajaran 5 kali ini sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.